Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 4 orang yang menjawab. Coba lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, inilah dia umat-umat Nabi Muhammad yang senantiasa semangat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita. Salah satunya pada saat yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, keimanan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Salawat beserta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa risalah kebenaran dan yang menegakkan kalimat tauhid di muka bumi. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, Abuya dan Umi yang dirahmati Allah, yang selalu hidup berbahagia dan insya Allah menjadi penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, kaum wanita yang cantik mempesona, kaum lelaki yang tampannya luar biasa. Tadi telah kita dengarkan penjelasan tentang Maulid Nabi, bagaimana akhlak Rasulullah dari adik kita Muhammad Fauzi. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberi judul ceramah singkat saya dengan judul The Best of Idol. Itu bahasa surat. Muhammad, siapa yang tidak kenal Muhammad? Nama Muhammad selalu didengar di setiap pelosok penjuru dunia. Mulai dari zaman berdirinya kebenaran sampai zaman umat gila pacaran. Dari zaman kebodohan sampai umat heboh dengan oplosan. Dari zaman kerajaan Kaisar sampai zaman orang gila goyang selesai. Dari zaman Umar bin Khattab tadi sampai Siska yang ngetop. Dan dari zaman Ali sampai ngetopnya Syahrini. Semua orang kenal dengan Muhammad, betul? Lalu siapa Muhammad ini? Apakah Muhammad Zaini dari 7A? Atau Mufti dari 7A? Nah, itu memang terkenal. Tapi Muhammad yang ini bukanlah Muhammad yang hidup pada zaman sekarang. Ia telah mati ribuan tahun yang lalu, tetapi namanya selalu dikenang sampai hari kiamat. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang rasul, seorang pemimpin yang paling pemberani, seorang pedagang yang paling sukses, seorang suami yang paling romantis. Dia adalah penegak kebenaran di muka bumi ini. Dia ngetop bukan hanya pada zamannya, seperti Syahrini hanya ngetop ketika dia sedang membahana. Dan seperti Caesar, dia ngetop hanya ketika dia menari saja. Tapi Rasulullah, walaupun jasadnya sudah tidak berdiri di bumi Allah ini, tapi ia selalu dikenang. Namun yang membuat saya sedih, yang membuat saya tidak bisa tidur setiap malam, bukan karena apa-apa. Dalam sebuah buku di mana di sana tertera 1.100 pemimpin
posisi yang pertama. Tapi bagaimana dengan kita? Inilah yang membuat saya galau. Orang hampir saja meletakkan Nabi Muhammad pada posisi pertama, tapi kita, si dia adalah number one. Tapi na'udzubillah min dzalik, itu hanya di luar sana, dan di sini juga banyak. Orang hampir saja meletakkan Nabi Muhammad pada urutan pertama sebagai pemimpin terbaik di dunia, bukan di Indonesia, apalagi Bang Pinang seberang. Tapi orang Islam pada zaman sekarang, dia lebih menggebu-gebu, mengidola-idolakan orang kafir. Padahal seperti judul tadi, the best of idol is Muhammad, the prophet Muhammad. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Muhammad itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap bertemu dengan Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Allah sendiri yang telah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah contoh yang paling baik, bukan orang-orang di Korea sana yang setiap hari kerjanya bergoyang di atas pentas. Namun apa yang terjadi pada saat sekarang ini jarang sekali kita temui ketika membuat biodata My Idol, Lee Min Ho, atau Kim Hyun Jung, Kim Book, dan lain-lain sebagainya. Jarang sekali yang menempatkan Muhammad pada kotak My Idol. Betul? Kalau di sini ada yang idola kepada Nabi Muhammad? Idola kepada Nabi Muhammad? Apa buktinya? Kita tidak perlu kata-kata, tapi yang kita perlu adalah bukti. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintai sunnahku berarti dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Lalu bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan mencintai sunnah. Pernah suatu ketika ada percakapan antara dua orang. Kamu cinta nggak sama Rasul? Cinta. Pernah ketemu Rasul? Enggak. Terus kok cinta? Apa bukti cinta kamu kepada Rasul? Pernah gosok gigi? Jarang. Padahal jiwa itu sunnah Rasul, betul? Pernah puasa Senin Kamis? Lagi sakit mah. Puasa Senin Kamis sunnah Rasul? Betul. Sering bersolawat kepada Rasul kalau lagi sholat. Ini yang terjadi pada sekarang. Ngakunya cinta tapi buktinya tidak ada. Jadi kalau berani mengatakan cinta harus berani membuktikan cinta tersebut. Kalau kita cinta kepada seseorang pasti kita sering menyebut-nyebut namanya. Betul? Lalu pada saat sekarang ini kita sudah jarang sekali menyebut nama Rasulullah kecuali dalam keadaan sholat. Bahkan ketika seseorang mengatakan nama Muhammad, jarang sekali orang yang menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini buktinya, saya tadi mengatakan nama Muhammad, tapi mungkin menjawabnya dalam hati. Tidak boleh seuzon. Anak darun, insya Allah, best of the best lah. Jadi, sebagai contoh tadi, ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan banyak menyebut namanya. Di sini, karena tadi Fauzi bersenandung, Siska Herna Putri bersenandung, walaupun suara saya serak-serak becek, saya tidak mau kalah. Kita juga harus bersenandung dengan menyebutkan nama Rasulullah. Oke? Jadi yang suaranya mirip-mirip Michael Jackson, mirip-mirip Syahrini, ya itulah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Ayo semua. Ya Habiballah,
tapi suara saya cantik banyak. Nah, jadi begitu. Kesimpulannya, ya marilah kita menjadikan Rasulullah number one dalam hidup kita. Menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita, mencontoh akhlaknya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sifda dan Fauzi tadi. Rasulullah itu adalah orang yang qanaah, orang yang sabar, rendah hati, tidak sombong, rajin menabung. Ya, beda 11-12 lah sama kita-kita ini. Jadi, marilah kita menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita. Karena apa? The Prophet is the perfect of human. It's the light that shine in our life. Rasulullah itu adalah Nabi yang manusia yang paling baik sebagai penerang dalam kehidupan. Dia yang telah meninggalkan kita dua pedoman